Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasara Gilrianti, NPM 191415103 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah penangkaran flora dan fauna mengenai konservasi dan pengembangan jenis pohon penghasil gaharu di KPHP Lakitan, potensi, tantangan, dan alternatif kebijakan. Baiklah, yang akan saya sampaikan di sini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, gaharu terbentuk melalui proses infeksi jaringan kayu pada jenis pohon tertentu yang menghasilkan aroma yang khas. Kekhasan aromanya tersebut menjadikan gaharu berkembang sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu yang sangat diminati. Tingginya permintaan yang berpadu dengan rendahnya pasokan gaharu telah memposisikan harga komoditas ini pada tingkat yang relatif tinggi. Gaharu kualitas terbaik pada tingkat pengampul dihargai sekitar 300 sampai 500 US dollar atau setara dengan 3 sampai 5 juta per kilo. Beberapa jenis pohon penghasil gaharu antara lain adalah Aquileria spp, Aetoxylontalum spp, Gyrinopsis spp, dan Gonistulus spp. Budidaya gaharu tidak hanya berkembang pada lahan milik, tetapi beberapa pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan gaharu pada areal KPHP memberikan harapan guna mencapai kelestarian hutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan potensi, tantangan, dan alternatif kebijakan pengembangan gaharu di KPHP Lakitan sebagai langkah yang dapat ditempuh guna melestarikan pohon penghasil gaharu melalui pemanfaatan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu kajian menggunakan metode desk study. Yang kedua, analisis data dan penarikan kesimpulan menggunakan data sekunder. Yang ketiga yaitu data diperoleh dari publikasi hasil penelitian. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yaitu budidaya gaharu mampu menjadi daya dorong untuk melestarikan spesies kayu langka yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang ada di dalam kawasan KPHP, serta mendukung program pemerintah atau nawacita. Timbulnya keinginan untuk membudidayakan gaharu. Penghasilan gaharu berkaitan dengan ditemukannya teknologi inolokasi atau injeksi bibit penyakit ke dalam pohon penghasil gaharu, yang terbukti dapat merangsang pembentukan gaharu pada pohon tertentu khususnya dari genus Echuria dan Gyrinopsis. Baiklah, di sini merupakan grafik kontribusi subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2010 sampai 2013. Hasil kajian kelayakan usaha gaharu pada berbagai tipe pengusahaan pun mengindikasikan bahwa budidaya gaharu layak secara finansial. Sebagai contoh hasil studi, Suharti 2010 mengatakan bahwa pada pola budidaya gaharu dengan model monokultur memperlihatkan terpenuhinya syarat kelayakan usaha pada ketiga indikator yang diujikan, yaitu NPV, IRR, dan BCR. Baiklah, di sini merupakan tabel perbandingan nilai kelayakan finansial pada berbagai pola budidaya gaharu. Hasil kajian Rojidin et al. 2013 mengatakan bahwa yang memperlihatkan bahwa ketiga indikator kelayakan finansial tersebut yang diuji pada pola budidaya campuran antara sawit dan gaharu memenuhi syarat kelayakan. Nilai ketiga indikator dari kedua hasil kajian tersebut dapat diamati pada tabel di samping ini. Meluasnya virus budidaya gaharu sangat mendukung upaya konservasi jenis pohon penghasil gaharu dari kepunahan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, hal ini juga diperkirakan dapat meningkatkan potensi suplai gaharu di masa yang akan datang. Menurut catatan Santoso et al. 2012 mengatakan bahwa jumlah gaharu budidaya di Sumatera setidaknya terdapat 926.000 dengan total luas daerah lahan yaitu 910 hektar. Sebaran terluas terdapat di Provinsi Bangka Belitung yaitu seluas 600 hektar.
Di sini merupakan tabel data tanaman pohon penghasil gaharu di Sumatera. Jumlah tanaman pada saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan diduga akan terus bertambah. Terlebih, beberapa KPH di Sumatera Selatan telah berencana untuk mengembangkan pohon penghasil gaharu di dalam arealnya. Person and Van Wyk 2008 mengatakan bahwa mengenai harga gaharu, hasil budidaya akan menurun secara perlahan dan gradual. Analisis kelayakan finansial yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu kedepannya perlu untuk diperdalam lagi dengan menggunakan analisis sensitivitas dengan menyertakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Upaya-upaya diversifikasi produk gaharu sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Turjaman 2014, yaitu gaharu dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti parfum, sabun, dupa, obat pengusir nyamuk, tasbih, dan bahkan daunnya pun dapat diolah menjadi teh gaharu. Diversifikasi produk tidak semata-mata untuk meningkatkan nilai tambah, tapi juga untuk membuka peluang pasar baru. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengembangan gaharu di KPHP Lakitan memancarkan harapan guna melestarikan jenis pohon penghasil gaharu yang tergolong flora langka namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua yaitu upaya konservasi pohon penghasil gaharu melalui pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkembang serta mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu upaya diversifikasi pohon dan pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada para investor yang berminat dalam mengelola gaharu merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Baik, di sini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.